Ya. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, apabila suatu fungsi f itu mempunyai turunan, maka turunannya yaitu f aksen itu juga merupakan fungsi. Nah, oleh karena itu mungkin f aksen juga pasti mempunyai turunan juga. Nah, kita lihat di sini, turunan f aksen apabila ada, itu ditulis dengan notasi f aksen, kita aksenkan lagi, atau kita buat di sini menjadi f double aksen. Nah, selanjutnya fungsi f double aksen inilah yang kita sebut dengan turunan tingkat 2. Turunan tingkat 2 dari f. Nah, dinamakan demikian itu karena f double aksen ini itu merupakan turunan dari turunan f. Nah, ini kalau kita menggunakan aturan Langrang. Nah, jika menggunakan aturan Leibniz, berarti kita buat karena dia turunan dari turunan pertama, berarti kita tulis turunan dari turunan yang pertamanya tadi adalah ini, yaitu dfx per dx. Nah, turunan dari dfx per dx ternyata itu sama dengan d turunan tingkat 2 dari fx per dx. Jadi dia terhadap x, turunan tingkat 2-nya. Nah, ternyata apabila turunan tingkat 2-nya ini ada, maka kalau kita turunkan lagi, itulah yang kita sebut dengan turunan tingkat ketiga dari f. Nah, turunan tingkat ketiga dari F itu ditulis dengan notasi F aksen, aksen, aksen X, atau kita sebut dengan F triple aksen X. Nah, itu kalau misalnya dia dalam aturan Langrang. Nah, kalau dia dalam aturan Leibniz, berarti dia turunan tingkat 3 Fx terhadap Dx. Nah, dapat dari mana ini? Nah, karena kita ingat F aksen atau F triple 3X ini merupakan turunan dari turunan kedua. Berarti kalau kita turunkan dari turunan kedua, tadi kan adalah ini ya. Berarti kita turunkan turunan keduanya adalah D kuadrat Fx per Dx kuadrat ya. Berarti ini kan sama saja dengan ini, nanti kembali ke sini. Nah, demikian seterusnya. Nah, secara umum kita perolehlah kalau turunan tingkat ke n-nya yaitu f dalam kurung n di x itu adalah turunan tingkat keempat dalam aturan Leibniz-nya ditulis d pangkat n fx per dxn. Nah, yang perlu kalian catat di sini dalam aturan Langrang untuk menyatakan turunan ke n itu pangkatnya itu kita buat dalam kurung. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan fungsi pangkat. Kalau dia hanya pangkat biasa seperti ini saja, ini berarti artinya fungsi pangkat n. Tetapi kalau kita tulis dalam kurung seperti ini, berarti itu artinya adalah turunan ke n. Itu ya. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh turunan ke n di x itu adalah turunan terhadap X dari F pangkat N-1X. Jadi untuk mencari turunan tingkat kedua itu adalah turunan dari tingkat pertama. Turunan ketiga berarti itu adalah turunan dari tingkat kedua. Turunan ke N berarti itu adalah turunan dari tingkat ke N-1. Nah, supaya lebih mengerti kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini Ibu berikan contoh yang pertama. Jika fx itu adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 8, tentukan f aksen, f double aksen, f triple aksen, dan turunan tingkat n. Nah, kita cari. Kita coba cari dulu. Dari yang pertama diketahui fx-nya atau turunan fungsi f di x itu adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 5x plus 8. Nah, kita lihat di sini masih penjumlahan dan pengurangan saja ya. Dengan kali, berarti kita gunakan sifat turunan, aturan pencarian turunan pada penjumlahan dan pengurangan.
Nah, kita cari dulu untuk turunan tingkat pertamanya. Kita gunakan aturan pangkat. X pangkat 3, berarti kalau kita turunkan itu adalah 3X pangkat 3 kurang 1, yaitu 2. Ditambah 3 dikali pangkatnya, yaitu 2, dikali X pangkat 2 kurang 1, dikurang 5 kali turunan X, itu adalah 1, dan turunan 8 itu adalah 0. Berarti hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 3 kali 2 itu adalah 6X pangkat 1 dikurangi 5. Nah, ini turunan tingkat pertamanya. Selanjutnya kita cari turunan tingkat kedua. Nah, untuk mencari turunan tingkat kedua berarti kita cukup menurunkan turunan tingkat pertamanya. Kita turunkan saja yang 3X kuadrat tambah 6X dikurang 5. Berarti kita gunakan aturan pangkat. Nah, 3X kuadrat berarti kalau diturunkan 3 kali 2 X pangkat 2 kurang 1 ditambah 6 dikali turunan dari X itu adalah 1, turunan dari 5 itu adalah 0. Berarti hasilnya adalah 3 kali 2, 6, X pangkat 1 ditambah 6. Nah, ini sudah sampai turunan tingkat 2. Sekarang kita cari turunan tingkat 3-nya. Untuk mencari turunan tingkat 3-nya berarti kita cukup menurunkan dari turunan tingkat 2. Kita turunkan saja turunan dari 6X itu adalah 6. Turunan dari 6 itu adalah 0. Berarti hasilnya turunan tingkat 3-nya itu adalah 6. Dan turunan selanjutnya yaitu F pangkat N X dalam kurung turunan 4-nya, turunan 5-nya, dan turunan 6-nya sampai dengan turunan ke N-nya itu adalah 0. Oke. Nah, untuk contoh yang pertama ada yang ingin ditanyakan dulu? Ingat ya, kalau untuk turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, itu kita masih pakai aksen, 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 aksen. Tapi kalau sudah turunan tingkat 4, itu kita pakai tanda dalam kurung 4. Dalam kurung 5, ini artinya turunan tingkat 5. Dalam kurung 6, itu artinya turunan tingkat 6. Seperti itu ya. Selanjutnya pakai seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini kita disuruh untuk mencari turunan tingkat N di X jika diketahui fungsi di X itu adalah 1/1 min X. Nah, kita lihat di sini. Kita coba untuk menjawabnya. Fungsi di X-nya itu kan tadi diketahui adalah 1/X min 1. Berarti kalau kita sederhanakan, ini kan sebenarnya sama saja dengan 1/X min 1 pangkat 1 ya. Atau kalau misalnya kita jadikan bentuk pangkat, berarti ini sama saja dengan X min 1 pangkat min 1. Nah, kita ingat kalau F pangkat NX itu adalah turunan dari F X terhadap X tingkat ke N. Nah, jadi kalau kita mau menurunkan Fx sama dengan X min 1 pangkat min 1, ini kita menggunakan aturan rantai. Nah, kita gunakan aturan rantai. Kita turunkan tingkat pertama dulu. F aksen X, berarti itu merupakan turunan dari Fx terhadap X. Ini Ibu gunakan aturan itu ya, Leibniz-nya. Berarti sama dengan turunan dari Fx-nya tadi adalah X min 1 pangkat min 1, kita turunkan terhadap X, kita gunakan aturan rantai, aturan pangkat juga bisa ya. Berarti min 1 dikali X min 1 pangkat min 1 dikurang 1, berarti min 2 ya. Dikali turunan dari ini, yaitu min.
Kok min 1? Ya. Ya. Turunan dari X min 1 itu adalah 1. Oh, berarti hasilnya adalah min 1 dikali X min 1 pangkat 2. Min 2 ya maksud Ibu, sorry. Berarti kalau bentuk sederhananya kita buat min 1 per X min 1 pangkat 2. Nah, ini turunan pertamanya kita sudah dapat. Selanjutnya kita cari untuk turunan keduanya. Nah, turunan kedua itu kan adalah, kita tahu itu adalah turunan dari fx terhadap x, atau sama saja dengan turunan dari turunan tingkat pertamanya. Nah, kita tadi sudah mempunyai turunan tingkat pertamanya, itu adalah min 1 dikali X pangkat X min 1 pangkat min 2. Nah, kita buat di sini. Min 1 dikali X min 1 pangkat min 2. Nah, jika kita turunkan terhadap X, berarti kita gunakan aturan pangkat lagi. Berarti sama dengan min 1 dikali min 2 dipangkatkan X min 1 pangkat min 2 kurang 1, berarti min 3. Ya, dikali turunan dari ini, X min 1, turunannya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 2 dikali X min 1 pangkat min 3. Atau kalau dalam bentuk sederhananya kita buat 2 per X min 1 pangkat 3 ya. Dalam artian pangkatnya kita buat menjadi positif. Nah, kita lihat lagi untuk turunan tingkat 3 sampai kita dapat nanti rumusnya untuk turunan tingkat N. Nah, turunan tingkat 3X dari Fx itu kan berarti sama saja kalian mencari dalam bentuk Leibniz-nya itu adalah turunan tingkat 3 Fx terhadap Dx pangkat 3. Atau sama saja kalian mencari turunan dari turunan tingkat 2-nya. Turunan tingkat 2-nya kan sudah diperoleh, yaitu ini ya tadi ya. Berarti tinggal kalian masukkan saja yang ini supaya lebih enak. Ya. Berarti turunan dari 2x min 1 pangkat min 3. Nah, kalau kalian turunkan, berarti ini kan adalah 2 kali min 3 dikali x min 1 pangkat min 3 kurang 1. Itu adalah min 4. Oh, berarti hasilnya itu adalah 2 kali min 3 itu adalah min 6 dikali X min 1 pangkat min 4. Nah, atau kalau kita buat dalam bentuk positif, berarti ini sama saja dengan min 6 per X min 1 pangkat 4. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, 6 di sini itu kan sebenarnya adalah 3 dikali 2 dikali 1 kan? Dapat dari situ kan ini. Kalau 2 di sini tadi adalah 2 dikali 1. Nah, supaya kita lebih melihat formatnya atau rumusnya, biar kita dapat turunan tingkat 4-nya, Ibu tambahkan 1 sampai turunan tingkat 4, biar kita bisa membuat turunan tingkat N. Nah, kalau kita mau mencari turunan tingkat 4, berarti itu kan sama aja dengan mencari turunan dari turunan ketiganya ya. Nah, berarti ini sama dengan turunan dari turunan ketiganya tadi kan adalah ini. Kita masukkan yang ini. Yaitu min 6 X min 1 pangkat min 4. Nah, kalau kita lihat ini turunannya itu adalah min 6 dikali min 4 X min 1 pangkat min 4 dikurang 1.
yaitu min 5 ya. Yang artinya sama dengan min 6 kali min 4 itu kan 24. 24 per, ini kita buat dalam bentuk positif, berarti itu adalah X min 1 dipangkatkan 5. Nah, dengan demikian berarti ini sebenarnya 24 ini kan kita peroleh dari 4 dikali 6 ini kan tadi adalah 3 kali 2 kali 1 per X min 1 pangkat 5. Benar? Min 6 kali min 4 itu kan adalah 24. 24 per X min 1 pangkat 5. 24 ini kan diperoleh dari 6 kali 4 ya. 6 ini sendiri adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 2 tadi kan adalah 2 kali 1 per X min 1 pangkat 3. Nah, turunan tingkat pertamanya tadi itu kita peroleh itu adalah, sebentar. Ini, min 1 per X min 1 pangkat 2. Min 1 per X min 1 pangkat 2. Turunan keduanya itu adalah 2 kali 1 per X min 1 pangkat 3. Tapi ingat di sini positif. Turunan ketiganya itu adalah min 3 kali 2 kali 1 per X min 1 pangkat 4. Turunan keempatnya itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 per X min 1 pangkat 5. Ingat di sini positif. Nah, kalau kita cari seterusnya, berarti kira-kira turunan tingkat ke N-nya itu rumusnya apa? Kita lihat aja polanya ya. Kalau turunan tingkat pertamanya, tadi di sininya 1. Kalau turunan tingkat keduanya, di sininya 2 kali 1. Yang artinya di sini adalah 2 faktorial. Ya kan? 2 faktorial per X min 1. 3 ini kan diperoleh dari 2 tambah 1. Nah, selanjutnya yang ini. Turunan tingkat tiganya, yaitu negatif 3 kali 2 kali 1. Oh, berarti sama dengan negatif 3 kali 2 kali 1 itu kan 3 faktorial per X min 1 pangkat 4. 4 itu kita peroleh dari 3 tambah 1. Selanjutnya turunan keempatnya itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti di sini 4 faktorial per X min 1 dipangkatkan 5 ini dapatnya dari 4 ditambah 1. Nah, ini sudah kita peroleh nih. Kalau turunan tingkat pertama tadi adalah 1 per X min 1 pangkat 2. 2 itu dari 1 tambah 1. Turunan kedua 2 faktorial per X min 1 pangkat 2 tambah 1. Turunan ketiga itu tadi negatif 3 faktorial per X min 1 pangkat 3 tambah 1. Turunan keempat tadi adalah 4 faktorial per X min 1 pangkat 4 plus 1. Nah, berarti turunan ke N itu nanti rumusnya itu adalah N faktorial per X min 1 pangkat N plus 1. Kita lihat polanya saja. Nah, tetapi ini belum selesai. Kita lihat ternyata turunan pertamanya itu negatif. Turunan kedua positif. Turunan ketiga negatif. Turunan keempat positif. Oh, berarti ini ada pengaruh negatif 1. Negatif 1 pangkat 1 itu negatif 1. Kalau di turunan kedua negatif 1 dipangkatkan 2. Kalau di turunan ketiga negatif 1 pangkat 3. Ya kan? Makanya dia negatif. Kalau di turunan tingkat 4 dia negatif 1 dipangkatkan 4. Berarti kalau di turunan tingkat N dia adalah negatif 1 dipangkatkan N. Selesai. Ini rumus untuk turunan tingkat ke N-nya. Ya.
Di sini tentukan turunan tingkat ke-27 dari sin X. Nah, kita coba cari untuk mencari turunan tingkat pertamanya dulu. Oke, kita cari turunan tingkat pertamanya, yaitu dy per dx. Kita ambil y-nya itu sama dengan sin X ya. Berarti sama dengan turunan dari sin X terhadap X. Nah, turunan dari sin X itu kan kita tahu adalah cos X ya. Di turunan trigonometri kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita cari turunan tingkat keduanya. Nah, untuk mencari turunan tingkat kedua itu kan sama saja dengan mencari turunan dari turunan tingkat pertama. Berarti sama dengan turunan dari cos X. Nah, turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Nah, sampai sini ternyata kita belum dapat polanya. Kita cari lagi turunan tingkat tiganya. Turunan tingkat 3. Berarti untuk mencari turunan tingkat 3 itu sama saja menurunkan turunan tingkat keduanya. Nah, turunan tingkat keduanya tadi adalah negatif sin X. Nah, turunan dari negatif sin X itu adalah turunan dari negatif gimana bacanya? Turunan negatif dari turunan, nah ya gitu ya. Negatif dari turunan sin X. Ya kan? Karena negatif 1 di situ kan adalah koefisien. Koefisien kan bisa kita keluarkan kan kalau dengan aturan pencarian turunan. Berarti sama dengan negatif dari turunan dari sin X itu adalah cos X. Oh, sampai sini ternyata kita belum dapat polanya. Nah, kita kembali coba. Kita turunkan lagi sampai turunan tingkat 4. Berarti ini sama saja kita menurunkan turunan tingkat 3-nya ya. Oh, berarti sama dengan turunan dari turunan tingkat 3-nya adalah negatif cos X. Oh, berarti ini sama saja dengan negatif dari turunan cos X. Sama dengan negatif dari turunan cos X itu kan sendiri negatif sin X ya. Negatif dikali negatif itu positif, berarti sin X. Oh, ternyata ini kembali ke fungsi awal. Nah, kembali ke fungsi awal yang ini. Setelah turunan keempatnya. Nah, coba kita cari lagi turunan kelimanya. Pasti nanti akan kembali ke sini. Ya kan? Berarti ini kan sama saja dengan mencari turunan dari turunan tingkat 4. Yang dalam artian turunan dari sin X. Nah, turunan dari sin X itu adalah cos X. Oh, ternyata kembali ke sini. Oh, dari sini berarti kita lihat, oh ternyata periodenya itu adalah 4. Ya kan? Periodenya adalah 4. Nah, berarti dapat kita simpulkan. Berarti nanti di turunan ke-8, di pangkat turunan ke-8, nanti hasilnya adalah sin X. Turunan ke-9 nanti adalah cos X. Turunan ke-10 nanti adalah negatif sin X. Dia kembali seperti itu. Nah, dengan demikian berarti bisa kita simpulkan turunan tingkat ke-n dari sin X itu kalau kita buat itu adalah bentuk fungsi dengan banyak aturan domain, di mana dia akan bernilai sin X jika pangkatnya itu adalah kelipatan dari 4. Ya kan tadi? Kalau dia turunan tingkat 4, dia sin X. Kalau turunan tingkat 8, nanti dia juga sin X.
Kalau turunan ke-12 juga dia sin X. Nah, kalau dia N-nya adalah 4K plus 1, berarti turunan tingkat pertamanya itu adalah kembali ke sini, cos X. Nah, kalau dia N-nya adalah 4K plus 2, berarti turunannya adalah negatif sin X yang ini. Kalau N-nya adalah 4K plus 3, berarti turunannya adalah negatif cos X. Nah, sekarang kita masuk. Yang ditanya itu adalah turunan tingkat 27. Nah, karena, Ibu lanjutkan di sini aja. Karena 27 itu kan kalian peroleh dari 4 kali 6 tambah 3 ya. Nah, kalau 4 kali 6 tambah 3 berarti ikutin yang ini kan? Nah, dengan demikian berarti kalian dapat menyimpulkan turunan tingkat ke-27 dari sin X itu adalah negatif cos X. Selesai.